Kalau orang-orang yang tidak punya latar belakang itu tuh, latar belakang pendidikan itu, melulu mereka harus apa? Apakah mereka harus ambil course lah atau certified ABCD EFG untuk bisa masuk ke industri itu? Karena banyak dari teman-teman gue tuh kayak mungkin backgroundnya pertanian ya, backgroundnya itu komputer, tapi mau masuk ke ngomongin tentang law firm dan lain-lain atau consultant firm itu mereka tidak bisa terjun ke sana karena tidak ada background itu. Mungkin law firm agak susah ya, karena perlu jadi fakultas hukum Iya ya. juga, oh ya sorry. Ya, Tapi kalau untuk consultant, jujur saya backgroundnya komputer. Oke. Saya backgroundnya teknik listrik dan computer science. Tapi waktu itu sempat masuk jadi business consultant. Menurut saya waktu itu memang kalau langsung apply CV, saya langsung ada disadvantage. IPK saya kurang bagus. Mungkin dari segi jurusannya bukan jurusan bisnis, jadi saya udah ada disadvantage. Kalau saya apply CV, susah dilirik lah, nggak mungkin dipanggil interview karena banyak orang lain yang IPK-nya cum laude, yang jurusan bisnis atau jurusan ekonomi, yang pasti dia panggil lebih duluan daripada saya. Jadi dari dulu, dan apa yang saya ngajarin di akademi saya, Seonju Academy, saya selalu menekankan bahwa kita harus ikutin yang namanya networking process. Untuk cari kerja bukan sekedar nembak-nembak CV online di LinkedIn, di websitenya, tapi kita benar-benar ketemuin orang-orang yang di perusahaan itu untuk diajak bicara, untuk diajak coffee chat, untuk diajak kayak sekedar seakan-akan kayak mereka mini interview kita. Oke. Dan goalsnya adalah untuk dapat yang namanya referral. Jadi orang itu at the end bakal bilang, oke, lu orang yang bagus buat masuk company gue. Oke. Gue bakal kasih CV lu ke HR dan suruh HR interview lu. Dan oke, I get it. Banyak orang yang bilang, tapi itu jalur ordal. Gak, jangan dong. Masa ajarin orang pakai jalur ordal. Yep. Menurut gue ya emang this is reality gitu. Bukan ordal in the sense that paman gue yang punya perusahaan ini atau enggak temen bokap gue CEO-nya, bukan kayak gitu. Tapi kalau kita bisa cari satu orang yang bisa jadi anchor di perusahaannya untuk bisa vouch for kita, bisa bilang, ini orang jago nih, tolong masukin dia ke perusahaan kita. Kan cuma pintu masuknya yang pakai ordal, tapi setelah itu ya it's all how you interview, how you do the test. Karena banyak orang yang pikir kalau dikasih referral dia pasti langsung jalur tol masuk ke dalam company-nya. That's not true. Kalau kita pakai jalur referral ini, lu cuma dapat interview pertama. Baik itu dari HR, baik itu dari user, tapi you only get the first interview. Habis itu, you have to prove yourself. Lo harus kayak bener-bener ya ikut jalur normal sama orang-orang lain yang apply. Tapi saya selalu pikir kalau apply CV itu kan kayak lotre. I mean berapa banyak anak UI ITB di situ yang cum laude gitu. I'm not gonna win. Jadi ya udah dari dulu saya tekankan kepada student-student saya harus pakai this networking process buat dapat referral, dan jujur itu yang saya pakai karena IPK saya dulu 3,0. Iya. Aku relate juga, mungkin di fase 7 tahun lalu ketika aku apply LinkedIn ke perusahaan A, perusahaan B, itu aku nggak pernah kepikiran seperti itu. Aku nggak pernah kepikiran bahwa kenapa nggak kepikiran jalur referral ya. Yang ada di mindset aku waktu itu ya cuma jalur orang dalam doang gitu. Tapi aku nggak mikir bahwa jalur orang dalam juga kita harus membuktikan bahwa kita ini punya kapabilitas, nggak sekedar cuma masuk ke orang dalam memang karena kenalan doang gitu. Dan itu aku setuju banget. Ini mungkin relate untuk teman-teman yang baru lulus ya, yang nonton ini. Kalau kita cuma apply di LinkedIn, ada jutaan orang atau mungkin ratusan ribu orang yang juga apply di perusahaan itu ya. Tapi kalau kita mungkin bisa deketin salah satu orang di perusahaan itu, atau kita menunjukkan kapabilitas kita, ada sisi referralnya. Yes. Iya. Ada teknik lain nggak yang bisa lu share ya? Mungkin teman-teman nanti kalau mau detail bisa ke lu punya akademi gitu. Tapi lu bisa kasih kisi-kisi lain nggak yang menarik gitu? Yang menarik itu yang saya ajarin dan yang menurut saya ini kuncinya itu di coffee chatnya. Jadi pas kita ajak, kan kita random kan, baik itu dari teman kita, kakak kelas kita, kenalannya si ini, tapi kan kita ajak mereka untuk bertemu 30 menit. Oke. Dalam 30 menit itu yang orang banyak melakukan kesalahan, itu mereka udah prepare. Saya mau tanya 10 interview questions ke orang ini. Saya mau tanya, what do you do every day? Apa yang lu kerjain tiap hari, sehari-hari di kerjaan lu? Gimana culture di perusahaan lu?
gimana lu bisa balance work life, cara nyampe titik lu yang sekarang yang jadi bos kayak gimana. Tapi ini kan generic question yang semua orang bakal tanya kalau dia ketemu dengan si orang ini kan. Benar. Jadi saya selalu ngajarin kita harus prepare, tapi bukan prepare questions, tapi prepare fun facts. Fun facts tentang industri mereka. Misalkan kita mau masuk ke dunia banking dan kita lagi ajak orang yang di banking untuk coffee chat. Kita kan bisa kasih fun fact, oh kemarin OJK baru keluarin peraturan baru. Misalkan sekarang PII, personal information, nggak boleh disetor di data center di luar negeri, harus di data center Indonesia. Menurut kamu ini bagaimana dampaknya kepada your digital banking strategy misalkan? Itu kan mempush dia untuk this is part of my work, gue relate gitu, gue bisa give my opinion. Satu lagi example yang menurut gue orang suka salah adalah kalau di consulting. Dia coffee chat dengan orang consulting, lalu dia tanya, how's the culture at your company? How's the work-life balance? Itu kan pertanyaan yang gak mungkin orang jawabnya jujur. Benar. Kalau toxic, orangnya gak mungkin bilang, oh company gue toxic, gue gak recommend gitu kan, gak mungkin. Tapi ini saya kasih example ya, kalau misalkan kita research orangnya udah selesai MBA, dia Masters of Business, terus dia balik baru recently punya keluarga, punya istri atau punya anak. Sebenarnya kan kalau kan kita mau tahu culture-nya kayak gimana, work life balance-nya kayak gimana. Tapi we can indirectly ask kan. Kita bisa bilang, "Oh, saya lihat di your sosmed atau di your LinkedIn kamu baru lulus MBA, sekarang berkeluarga di Indonesia. Gimana caranya lu balance work sama jaga anak atau have time for your wife? Karena menurut gua tuh family is very important dan kalau gua mau masuk consulting, that's one of my consideration. Apakah company yang lu sekarang bekerja bisa kasih fleksibilitas untuk family?" Itu kan indirectly nanya how's the culture at your company, tapi kan kayak orangnya bakal lebih jawabnya dengan jujur. Oh jujur saya nggak punya waktu buat anak saya. Atau oh jujur company gue kasih 2 jam sehari buat ngurus anak. Itu kan you can know these kind of things. 30 menit awal penting banget. Mungkin dari sisi teman-teman di sini yang juga penasaran, apakah kalau lu masuk ke salah satu perusahaan itu sudah sudah pasti gajinya itu sesuai sama ekspektasi. Nah, cara kita menego sisi gajinya segala macam, lu ada teknik lain nggak? Menurut gue ada 3 cara buat nego gaji dan mungkin ini nggak applicable kepada orang-orang yang fresh grad karena ya kalau fresh grad harus terima-terima aja gajinya berapa. Tapi mungkin kalau udah second job, third job ini lebih applicable. Yang pertama itu kita harus tahu di industri itu, di posisi itu kira-kira kisaran gajinya berapa. Karena kita nggak mau kita dikasih offer letter gajinya sekian, terus kita nembak gaji jauh di atasnya, kan kita kelihatan kurang profesional, kurang ngerti tentang industrinya. Cara kedua adalah ini paling enak kalau kita lagi dibajak. Jadi kalau ada headhunter atau dari recruiter dari perusahaan itu reach out ke kita bisa antara asal kasih angka di atas, misalkan kita mau ekspektasinya kalau saya dinaikin saya mau 30% increase. Kita bisa langsung bilang oke, kalau gue mau dibajak gue expect 50%, 50% di atas gaji gue sekarang. Terus ya nego down ya 30% increase kan. Dan yang terakhir, ini works, tapi saya agak kurang rekomendasi karena kurang etis menurut saya. Dulu saya pernah ngelakuinnya cuma buat coba-coba, oh ternyata works. Kalau kita corporate superstar, kita banyak networking dan kita sering interview sana sini, kan kita pasti dapat lebih dari 1 offer. Benar. Ketika kita punya lebih dari 1 offer, kita ambil offer yang kita paling gak suka, kita tenderin ke orang lain, ke company lain. Kita bilang saya di offer segini, kalau lu mau gue, lu kasih lebih tinggi. Dan let's say ini company A kasih segini, kita bilang ke company B, lu kalau mau, lu gaji gue lebih tinggi. Kita dapat kan offer yang lebih tinggi, baru kita tender lagi ke company C. Kita bilang, B offer gue segini, lu mau gak? Lu mau gue, lu kasih gue segini. Dan dia naikin. Lalu kita ke company yang kita benar-benar mau, dan kita bilang, offer gue segini loh, si company C mau segini, lu offer gue lebih tinggi. And it works, tapi menurut gue gak etis banget. Menurut gue sangat tidak etis dan ya saya juga
kasih tahu as FYI Yeah, kepada yeah. student-student saya, tapi ya saya bilang jangan lakukan ini karena menurut saya kurang etis. But it works. Iya sih, itu harus punya mental yang kuat banget itu.